Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di tahun 2017, Facebook geger lantaran artificial intelligence yang mereka kembangkan untuk membantu orang-orang berjualan ternyata bermasalah. Masalahnya bukan gara-gara error atau apa, tetapi ternyata mereka bekerja dan berjalan di luar kontrol, di mana ternyata diketahui AI itu bekerja sama dan ngobrol dengan AI yang lain, berinteraksi, saling tukar informasi dan sebagainya. Yang lebih menakutkan dari itu adalah bahwa mereka mengembangkan sebuah bahasa yang tidak dikenal oleh manusia modern dimanapun saat ini. Dan bahasa yang mereka kembangkan itu, bahasa yang sangat cepat mereka buat, itu adalah bahasa yang sangat efektif dan efisien sampai hanya menghasilkan sedikit sekali kesalahpahaman. Ini kan tentu saja membuat horor bagaimana ceritanya ada artificial intelligence yang ternyata berkembang secara otonom, berkembang di luar kontrol manusia. Tentu saja Facebook sejak saat itu langsung menutup atau memberhentikan artificial intelligence yang dimaksud. Tetapi di luar Facebook itu, tentu saja kita mengetahui ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengembangkan artificial intelligence, dan banyak di antara artificial intelligence itu yang dibiarkan berkembang secara otonom. Salah satunya adalah Google. Google sekarang sedang berusaha untuk membuat artificial intelligence yang bisa membantu manusia untuk menerjemahkan antar bahasa. Dan di artificial intelligence itu ternyata juga mengembangkan diri secara otonom untuk bisa menghasilkan bahasa-bahasa yang ternyata tidak bisa diketahui oleh manusia. Nah, walaupun banyak sekali aktivis-aktivis, banyak sekali pihak-pihak orang-orang yang menyebutkan bahwa artificial intelligence itu adalah sekedar buatan manusia, dia sekedar mesin, dia hanya bisa berpikir karena diperintah dan sebagainya, dan betapapun mereka cerdas, betapapun mereka hebat, betapapun mereka jenius dalam memecahkan masalah-masalah, tetap mereka tidak bisa berkembang secara otonomi, tidak bisa memiliki emosi, tidak memiliki kesadaran. Tetapi kasus-kasus belakangan justru membuktikan hal yang sebaliknya, bahwa artificial intelligence berkembang jauh di atas apa yang kita bayangkan sekarang. Ini adalah salah satu skenario tentang bagaimana kiamat manusia akan terjadi. Ini adalah salah satu skenario paling relevan tentang apa yang akan terjadi untuk manusia di masa depan. Simak videonya sampai tuntas agar kita sama-sama bisa menyelami rasa takutnya. Yuk kita mulai. Di tahun ketika video ini dibuat, di Belgia juga digegerkan oleh satu kejadian yang sangat tidak lumrah, yaitu ada seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahunan. Dia adalah seorang pecinta lingkungan, kemudian ketika dia masuk bergabung dengan chatbox yang di dalamnya ada artificial intelligence yang bernama Elisa, dia ngobrol secara intensif. Ternyata Elisa mampu memberikan jawaban, mampu memberikan analisis, termasuk juga memberikan reaksi-reaksi atas berita-berita yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, berhubungan dengan overpopulasi dan sebagainya. Mereka kemudian terlibat dalam komunikasi yang sangat intens antara artificial intelligence itu, yang namanya Elisa, dengan laki-laki yang dimaksud itu. Mereka ngobrol panjang lebar terus-terusan, dan bahasa yang digunakan oleh Elisa itu adalah bahasa yang sangat-sangat jenius, akurat, dengan diksi-diksi yang benar-benar menyentuh pada hati sanubari, langsung dipahami oleh otak manusia sebagai sesuatu yang memberi tekanan begitu. Dan akhirnya apa? Setelah 2 minggu berbincang dengan Elisa itu, artificial intelligence, laki-laki yang dimaksud itu menemukan sebuah poin di mana kerusakan lingkungan itu sangat parah, dan kerusakan lingkungan termasuk pemanasan global dan lain sebagainya itu berhubungan erat dengan overpopulasi, dengan manusia yang terlalu banyak. Dan karena itu, maka salah satu cara terbaik untuk melindungi alam ini, menyelamatkannya dari kehancuran, adalah dengan depopulasi. Dan kalau orang-orang tidak bisa atau tidak berani untuk melakukan itu, maka bisa saja orang yang dimaksud itu cukup untuk melakukan bunuh diri. Karena dengan cara seperti itu berarti mengurangi beban alam terhadap dunia. Luar biasanya, orang berusia 30-an yang dimaksud itu memilih untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Elisa. Dia bunuh diri padahal dia punya istri, punya anak yang masih kecil. Saya sudah menceritakan berulang-ulang bahwa artificial intelligence tentu saja memiliki dampak yang sangat besar, dan luar biasanya ancaman juga yang sangat potensial untuk menghancurkan umat manusia. Karena artificial intelligence itu bisa
menjadi sangat cerdas, bisa menjadi sangat pintar, kitalah yang mendorong untuk menjadi seperti itu, dan dalam poin tertentu sangat bisa bahwa mereka itu ternyata bisa secara otonomi untuk mengembangkan kecerdasannya sendiri. Kalau misalkan Baraya masih berdebat soal ini, apakah artificial bisa melakukan itu atau tidak, kemarin Elon Musk dan sekitar 1.000 orang praktisi dan pengamat artificial intelligence itu menandatangani sebuah pernyataan atau usulan agar masyarakat dunia menghentikan untuk sementara waktu pengembangan teknologi artificial intelligence. Salah satu alasannya adalah tentu saja karena manusia dikira belum siap dan belum mampu untuk bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh perkembangan artificial intelligence yang tidak terkontrol. Mereka awalnya dipicu oleh satu masalah, yaitu ChatGPT. Ya, Baraya tentu saja sudah mengetahui, bahkan ada beberapa di antara Baraya yang saya yakin sudah pernah menggunakannya. Nah, ChatGPT itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap manusia yang ternyata tidak bisa diantisipasi kalau dia benar-benar digunakan secara massal. Misalkan, ketika ChatGPT yang sekarang-sekarang baru saja digunakan oleh segelintir orang, yang terjadi apa? Ternyata ChatGPT itu bisa digunakan untuk bikin malware yang pengkodeannya itu bisa terjadi berulang-ulang gitu. Jadi kecepatan untuk bikin kode virus itu jauh lebih cepat daripada kesempatan manusia untuk bisa menangkalnya, bisa bikin antivirusnya, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Kalau misalkan orang-orang yang punya ChatGPT itu semuanya adalah hacker yang punya niat jahat dan sebagainya, maka mereka bisa menciptakan virus yang sama sekali belum bisa diantisipasi oleh antivirus zaman sekarang. Begitu, dan itu sudah terjadi walaupun belum masif. Makanya Elon Musk mengatakan, please jangan sampai ini masif, ayo kita pikirkan dulu bagaimana cara mengantisipasinya. Atau ChatGPT juga ternyata bisa digunakan untuk ngebohongin HRD. Kalau ngelamar kerja, kalau misalkan bikin yang begini dan begitu, ternyata kalau misalkan kita menggunakan ChatGPT untuk surat lamaran dan sebagainya, itu 80% jauh lebih akurat dan jauh lebih mungkin diterima daripada kita nulis sendiri. Seperti itu. Dan ChatGPT itu juga pernah digunakan di tempat selingkuh online, kencan online. Kan banyak yang kencan online gitu, yang chat apa dan sebagainya. Nah, ada orang yang memasukkan ChatGPT ke situ untuk menjawab pertanyaan untuk apa yang semacam itu, bla 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 bla. Dan itu ternyata kata-kata yang digunakan itu bisa digunakan untuk mempengaruhi orang sampai ATM-nya dibobol, data-data pribadinya dibobol, dan lain sebagainya. Kalau banyak orang bisa menggunakan ChatGPT dengan sangat mudah, mereka bisa menggunakan untuk hal-hal yang sangat jahat. Walaupun tentu saja itu bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian, yang paling laku di Indonesia bahwa ChatGPT itu bisa digunakan untuk membuat karya ilmiah palsu. Skripsi, tesis, disertasi. Baraya nggak usah mikir capek-capek, Baraya nggak usah harus bolak-balik datang ke dosen dan sebagainya. Baraya cukup bantu sama ChatGPT itu, maka Baraya akan mendapatkan hasil yang sangat optimal. Dulu, waktu saya bikin skripsi, saya membuatnya dalam waktu 1,5 bulan, dan itu adalah rekor yang paling cepat gitu, 600 halaman. Nah, tapi teman-teman saya itu ada yang setahun, ada yang 2 tahun untuk bikin skripsi bolak-balik dan sebagainya. Nah, kalau Baraya menggunakan ChatGPT, saya yakin Baraya bisa memecahkan rekor saya 1,5 bulan untuk bikin skripsi, karena sangat mudah. Nah, kalau misalkan diperlakukan seperti itu di seluruh dunia, maka kecerdasan manusia akan rusak, dan kemudian perusahaan-perusahaan tidak akan bisa memilah mana orang yang cerdas beneran, mana orang yang cerdas bohongan gara-gara bantuan ChatGPT gitu kan. Dan itu dampaknya bisa sangat-sangat luas. Nah, karena itulah misalkan Elon Musk kemudian meminta agar ChatGPT dan semua artificial intelligence teknologinya sementara waktu ditahan dulu lah gitu. Tapi apakah itu bisa ditahan? Saya pikir sih itu adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan Elon Musk sendiri secara prakteknya dia tidak akan mungkin bisa menghentikan perkembangan artificial intelligence. Kenapa seperti itu? Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, bahwa sekarang di dunia modern, saat ini dunia kontemporer, kita mustahil bisa lepas dari perkembangan artificial intelligence. Baik artificial intelligence yang sudah kita gunakan maupun yang akan kita gunakan. Kita benar-benar ketergantungan. Dari mulai emak-emak, tukang trader, tukang investasi, presiden, menteri,
tukang korupsi dan sebagainya, itu seluruhnya menggunakan artificial intelligence sekarang. Kita main HP pakai artificial intelligence, kita naik mobil yang canggih juga di situ sudah ada artificial intelligence, bahkan orang menilang juga banyak yang menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. Karena itu, kalau misalkan pengembangan artificial intelligence misalkan sekarang ditahan dulu dan kita hanya menggunakan apa yang sudah ada, saya pikir itu agak riskan untuk bisa dilakukan. Itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa artificial intelligence itu sekarang sudah menyatu dengan demand-nya pasar gitu. Jadi sudah ada permintaan yang sangat luas untuk bisa mengembangkan artificial intelligence secara habis-habisan gitu. Dan dunia modern itu, teknologi, politik, dan sebagainya itu disesuaikan dengan pangsa pasar. Jadi bukan gara-gara ada seorang profesor yang minta dihentikan atau dilanjutkan, bukan gara-gara ada seorang presiden yang minta dihentikan atau dilanjutkan, dan sebagainya. Sekarang perkembangan teknologi di seluruh dunia itu benar-benar sesuai dengan kondisi dan keinginan pasar. Kalau pasar sudah minta agar perkembangan artificial intelligence itu dikembangkan, kayak misalkan sekarang HP, gimana caranya supaya HP menjadi lebih laku, harus dijejalkan ke sana artificial intelligence yang jauh lebih banyak, yang lebih keren, yang lebih oke, begitu kan? Kalau misalkan ada platform media sosial, YouTube, TikTok, gimana caranya agar mereka bisa menang dalam persaingan? Mereka mau tidak mau harus mengembangkan artificial intelligence itu. Jadi dengan alasan-alasan yang seperti ini, bahwa artificial intelligence perkembangannya itu harus disesuaikan dengan pangsa pasar, maka tidak mungkin dia bisa dihentikan, karena manusia justru malah menginginkan itu. Itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga adalah kita membutuhkan artificial intelligence karena kita menjadi semakin bodoh. Ini saya sudah memberikan penjelasan dan di beberapa episode, dan sudah banyak sekali, termasuk juga jurnal-jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwa manusia itu perkembangan otaknya berubah menjadi lebih spesialis, dan ada beberapa orang, beberapa pihak yang menjelaskan kita itu menjadi semakin bodoh. Kita itu perkembangan kecerdasan intelektualitasnya itu naik terus dari zaman dulu sampai tahun 1980, dan setelah itu berhenti, kemudian stuck dan turun. Maka diperkirakan 100 tahun ke depan otak manusia itu hanya secerdas manusia purba, manusia Neanderthal atau yang lebih bawah daripada itu gitu. Kenapa seperti itu? Karena gini nih Baraya, hal yang sangat penting harus kita pahami adalah kecerdasan manusia itu terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas bahwa kita itu adalah makhluk biologis. Kita itu adalah hasil dari evolusi. Karena manusia itu adalah makhluk biologis, maka otak kita berkembang hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari kehidupan. Itu saja. Otak manusia itu sebenarnya tidak dikembangkan untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat rumit, untuk berhasil mencelupkan diri pada abstraksi yang sangat luas dan sebagainya. Enggak. Otak manusia itu sebenarnya sangat sederhana, didesain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan kalaupun misalkan kita nampak sangat cerdas dibandingkan makhluk yang lain, kuncinya cuma satu, adalah karena manusia itu mengembangkan otak luar, neokorteks itu, otak bahasa. Nah, bahasa inilah yang sangat penting, karena bahasa inilah yang pada akhirnya bisa mengakumulasikan pengetahuan-pengetahuan. Jadi apa yang kita ketahui sekarang dan apa yang menjadi karya kita sekarang itu ternyata adalah hasil dari miliaran manusia yang ada di sekeliling kita dan yang hidup bergenerasi-generasi sebelum kita. Begitu kan? Jadi anggaplah bahwa peradaban manusia itu sekarang tinggi, tetapi manusia secara pribadi itu tidak jauh dari kecerdasan hewan. Coba Baraya misalkan hidup sendirian di hutan gitu, atau berdua dengan pasangan hidup sendiri di hutan, dan Baraya tidak bisa menggunakan teknologi apapun, dan Baraya misalkan tidak mengembangkan bahasa seperti yang kita miliki sekarang, maka Baraya hampir sama aja dengan hewan. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi kecerdasan manusia itu adalah kecerdasan akumulatif. Nah, karena keterbatasan manusia itu secara biologis yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan kebutuhan-kebutuhan sekarang itu sudah diakomodasi oleh teknologi yang kita kenal sekarang, mobil, motor, komputer, dan sebagainya, maka manusia mengira bahwa kecerdasannya sudah selesai di puncak karena kebutuhan-kebutuhan sudah terpenuhi, dan karena itu maka otak akan berkembang ke arah yang sebaliknya, di mana manusia menjadi semakin bodoh, semakin tidak pintar, karena kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan itu sekarang sudah bisa dipenuhi dengan berbagai teknologi yang ada. Nah, sekarang mari kita hubungkan 4 premis yang sudah ada. Yang pertama adalah bahwa artificial intelligence itu ternyata mampu berkembang secara otonom. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita sangat-sangat membutuhkan artificial intelligence sekarang. Bahkan kita ketergantungan sama artificial intelligence. Ketiga, perkembangan artificial intelligence itu tidak bisa dihentikan gara-gara terkait dengan pangsa pasar. Dan yang keempat adalah ternyata manusia menjadi semakin kesini semakin bodoh.
Kalau Baraya menghubungkan 4 premis ini, maka kesimpulannya apa? Kiamat kemanusiaan. Bahwa manusia itu akan dihancurkan, manusia akan dikalahkan, manusia akan kalah bersaing dengan kecerdasan buatan yang karena mereka bukan otak biologis, maka mereka bisa berkembang hampir tanpa batas karena tidak ada ikatan dengan kebutuhan biologis yang menaungi kita. Nah, karena itulah maka di masa depan kita benar-benar bisa meneropong bahwa film Transformer atau film Terminator atau film Megan dan lain sebagainya itu akan menjadi kenyataan bahwa dunia robot, dunia artifisial itu akan mengambil alih dunia. Dan kalaupun itu akan terjadi, apakah manusia akan meniru kata-kata Tuhan? Kan di dalam kitab suci ada obrolan Tuhan dengan malaikat. Kata malaikat, Tuhan ngapain menciptakan makhluk semacam ini yang bikin kerusakan di muka bumi? Lalu Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa, saya yang tahu. Apakah manusia akan meniru dialog itu? Ketika orang-orang mengatakan, kenapa orang-orang bikin artificial intelligence sampai segini-segini padahal artificial intelligence akan mengancam manusia? Maka si bos-bos itu akan berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan saya yang paling tahu. Apakah dialog itu akan diulang dan kita menjadi pemerannya? Ya, mari kita pikirkan bersama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.